Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 2. Perkenalkan, saya Desilia Susanti, guru di Sekolah Dasar Negeri 2 Galih Lunik, Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 2 di LPTK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan secara daring menggunakan aplikasi Google Meet bersama siswa-siswi kelas 6 di SDN 2 Galih Lunik, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Berikut saya lampirkan formulir pendaftaran sebagai bukti saya telah terdaftar sebagai peserta uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Materi pada praktik pembelajaran uji kinerja yang akan saya laksanakan adalah tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan pembelajaran ke-1. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Di akhir video akan ditampilkan foto kegiatan siswa-siswi sedang belajar daring dan hasil LKPD yang telah dikerjakan oleh siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran asinkronus, guru mengirimkan link absensi, link Google Meet, dan link penilaian. Guru juga mengirimkan bahan ajar yang digunakan untuk bahan pembelajaran, serta mengirimkan link LKPD yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran ketika pembelajaran sinkronus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Gambar A, gambar B, atau gambar C? Gambar A, Bu. Keadaannya bagaimana gambar A? Senang, hebat. Mudah-mudahan kita nggak ada yang gambar C ya. Semuanya sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu sudah mengirimkan link absensi ya. Kalian sudah mengisi absennya? Sudah, Bu. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa untuk memulai pembelajaran. Silakan duduk yang rapi untuk berdoa, tangannya ditenangadakan. Silakan Amanda untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sikap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Terima
Terima kasih Amanda sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ibu akan menyampaikan tata tertib belajar daring. Yang pertama, menghidupkan kamera. Sudah hidup kameranya ya. Yang kedua, mendengarkan orang lain ketika berbicara. Kemudian, berbicara bergantian ya. Jadi bicaranya di bergantian, Rasya. Kalau ibu sedang berbicara, dimatikan dulu nak mikrofonnya. Kemudian belajar dengan semangat ya. Itu adalah aturan kita belajar pada pagi ini. Kenapa kita belajarnya daring? Karena pandemi. Oke, karena pandemi COVID atau yang biasa kita dengar itu virus corona ya. Apa ya virus corona? Yuk kita simak video berikut ini. Sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Tuna, Kalau jadi gitu, harus cuci si tangan virus ya. masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak Perhatikan. terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Jadi agar kita terhindar dari virus corona tadi ya, kita harus menerapkan 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas ya. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bertatap maya lagi ya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, nah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita latihan konsentrasi sebentar. Konsentrasi penuh, siap-siap tarik nafas. Lihat kameranya yuk. Oke, siap? Siap ya? Yang pertama, Ayo, jawab. Warna apa? Ayo dijawab putih. Bagus. Ayo dibuka suaranya. Tisu warnanya apa? Putih. Tapi minumnya apa ya? Ayo, yang jawab susu berarti konsentrasinya masih keganggu. Kalau sapi minumnya air. Ayo, sekali lagi yang konsen ya. Semangat. Kita warnanya apa nak? Hitam. Hitam. Alis hitam. Alis warnanya apa ya? Hitam. Hitam. Apa warnanya? hitam, Hitam. Hitam. Kelelawar tidurnya kapan ya? Siang. Oke, bagus. Siang. Berarti kalian semuanya sudah konsentrasi, hebat. Yuk kita biar semangat semuanya ikut nyanyi ya. Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, tetap merdeka, selama rakyat masih dengan badan. Kita tetap Tetap sedia membela negara Indonesia. Kita tetap sedia, sedia ya hebat. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang pertama ya. Materinya nanti ada proklamasi, teks, sejarah, dan juga tumbuh-tumbuhan di lingkungan kita. Tujuan pembelajaran pada hari ini ya, melalui teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kalian nanti bisa menemukan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kalian akan membuat peta pikiran ya. Setelah mengamati video pembelajaran mengenai teks proklamasi,
kalian akan menentukan makna proklamasi dan juga menentukan makna proklamasi yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan yang selanjutnya adalah setelah mengamati berbagai tumbuhan pada PowerPoint, kalian nanti akan mengumpulkan informasi ya mengenai ciri-ciri tumbuhan. Kalian semalam sudah Ibu kirimkan LKPD ya. Coba sekarang LKPD-nya yang sudah ada silakan ditampilkan di kamera. Nah, apakah sudah ada LKPD-nya sudah di print? Oke ya, bagus. Kemudian alat tulisnya sudah disiapkan ya. Oke ya, bagus. Anak-anak, sekarang di sini kalian lihat Ibu di sini memegang apa ya? Ibu megang apa ya, Nak? Kapan bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Ada yang tahu tidak? 17 Agustus, Bu. Oh bagus, 17 Agustus. Nah, 17 Agustus itu memperingati hari apa ya, Nak ya? Kemerdekaan. Hari kemerdekaan, bagus, pinter ya, hari kemerdekaan atau yang sering kita sebut hari proklamasi. Yang sekarang Ibu akan share. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ibu silakan Fabiano dibaca paragraf yang pertama. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Ya, silakan Aurin. Proklamasi ditulis di rumah Teks proklamasi. Laksamana Todasi Maeda Ya, bagus. Sekarang paragraf yang ketiga ya. Ya, Salsa silakan. Paragraf Pagi ketiga. harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jakarta. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, ini adalah teks sejarah ya. Kita bisa mengetahui informasi-informasi yang ada di dalam teks sejarah tersebut ya menggunakan beberapa kata tanya. Kalian masih ingat tidak kata tanya apa saja ya untuk menggali informasi? Apa, kapan, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Ya, bagus. Jadi ada 6 kata tanya yang akan kita gunakan untuk menggali informasi mengenai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Sekarang kita akan bertanggung jawab. Kata tanya apa kita gunakan untuk apa ya, Nak ya? Menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan. Oke, bagus. Hebat. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Sekarang kata tanya siapa? Menanyakan seseorang. Oke, menanyakan orang yang terlibat, menanyakan seseorang, bagus. Sekarang kata tanya kapan? Silakan. Untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah suatu peristiwa. Ya, bagus. Untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kemudian kata tanya di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Oke, bagus, hebat anak-anak ibu. Selanjutnya kata tanya mengapa kita gunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Oh ya, satu lagi kata tanya bagaimana kita gunakan untuk menanyakan apa ya, Nak ya? Untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Bagus, hebat. Nah, kata-kata tanya ini nanti kita gunakan untuk menggali informasi yang ada di teks proklamasi kemerdekaan yang tadi sudah dibaca teman-temannya. Kalian juga sudah mengamati ya. Nah, sekarang kapan terjadinya proklamasi? 17 Agustus 1945. Ya, bagus. Siapa yang
memproklamasikan kemerdekaan? Atau siapa yang membaca teks proklamasi? Siapa ya? Karno, Bu. Ya, bagus. Mengapa ya? Mengapa proklamasi itu bisa terlaksana? Tadi dibaca oleh Fabiano ya. Katanya Nagasaki dan Hiroshima itu dibom oleh tentara sekutu, sehingga kita bangsa Indonesia mempunyai kesempatan untuk membebaskan diri, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalian tuangkan informasi tadi ke dalam peta pikiran. Kalian buat sebuah peta pikiran seperti ini ya. Peta pikiran yang isinya tadi adalah kata tanya yang sudah kalian sebutkan tadi gunanya untuk apa. Beri waktu untuk mengerjakan LKPD. Sambil kalian kalau ada yang ditanya silahkan tanya dengan ibu guru ya. Nah ini ada contoh peta pikiran berbentuk awan. Boleh ya, berbentuk awan boleh, berbentuk kotak boleh, silahkan pilih sesuka hati kalian. Oke, sekarang siapa yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Saya, Bu. Saya. Bu. Oke, bagus. Oke, hebat. Siapa yang mau mempresentasikan hasil LKPD-nya? Oke, Amanda. Bagus. Apa? Ya. Merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Bagus, lanjut. Kata tanya mengapa? Apa yang diperoleh Amanda? Mengapa? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajah bangsa Jepang. Ya, lanjutkan, Nak. Siapa? I.R. Soekarno didampingi Mohatta. Lanjut. Bagaimana? Ya. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Bagus. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Bagus. Pertanyaan selanjutnya, kapan? 17 Agustus 1945. Ya, satu lagi kata tanya Di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Hebat, bagus. Tepuk tangan untuk Amanda. Semuanya tepuk tangan. Hebat. Teman-teman yang lain, jawabannya sama tidak dengan Amanda atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama, ya bagus. Sudah bisa ya membuat peta pikirannya. Hebat anak-anak ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, ada teks apa ya, Nak ya? Teks proklamasi. Ya, apa yang kamu ketahui tentang teks proklamasi? Ya, kita lanjutkan. Kalian amati video pembelajaran yang Ibu share. Ya, terlihat? Terlihat, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tahukah kamu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari bahasa Yunani proklamatio yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain. Itu tadi ya video tentang pembacaan teks proklamasi ya. Tadi sama yang disebutkan dengan paragraf ya, yang ada di paragraf. Kalian sudah melihat videonya, kalian sudah mengamati ya. Apa yang kamu ketahui tentang teks proklamasi? Ayo. Ya, Bu. Ya, silakan Aurin. Teks proklamasi merupakan teks tersebut merupakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagus, hebat. Oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Hebat, bagus. Sekarang kita akan menentukan makna proklamasi ya. Dibuka lagi LKPD-nya, di situ ada kegiatan selanjutnya yang kalian lakukan yaitu menentukan makna proklamasi kemerdekaan ya. Ibu tanya, apa yang menjadi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yo, siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, bagus. Yo, Anamanda atau Aurin dulu. Untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagus. Apalagi nak? Bebas sebagai puncak perjuangan. Sebagai puncak perjuangan bangsa ya. Jadi Indonesia. Ya, bagus, hebat. Makna proklamasi itu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia menentang kaum penjajah itu telah memakan banyak waktu ya nak ya, sehingga sangat diharapkan kemerdekaan kita itu segera diproklamasikan. Makanya ketika proklamasi maknanya sangat makna proklamasinya yaitu sebagai puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya makna yang kedua dari cuplikan video tadi, makna proklamasi yang bisa kalian tentukan. Pengakuan kepada dunia luar. Ya, bagus, pengakuan kepada dunia luar ya. Maknanya selanjutnya apa ya? Ayo coba sebutkan yang lain. Bebas dari penjajahan. Oke, bagus. Pergi ke negaranya sendiri. Oke, bagus, hebat. Bebas dari penjajahan, kemudian pengakuan dari dunia luar ya.
kemudian menaikkan martabat bangsa. Hebat anak-anak ibu. Di situ adalah makna-makna proklamasi ya. Jadi pengakuan dari dunia luar. Jadi Indonesia menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Kemudian bebas dari penjajahan. Dengan adanya kemerdekaan berarti Indonesia telah mendapatkan kebebasan. Oke, kita lanjutkan sekarang LKPD yang selanjutnya ya. Contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah ya. Di situ lihat ada anak-anak sedang minta izin atau sedang saliman ya kepada orang tuanya mau berangkat sekolah. Kemudian di lingkungan sekolah ada siswa-siswi sedang mengikuti kegiatan upacara. Kalau di lingkungan masyarakat ada kegiatan gotong royong. Nah, sekarang kalian amati ke lingkungan kalian, lingkungan di sekitar kalian, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat ya. Contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa saja ya? Yo, silakan. Siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Ya, silakan yo, Aurin, bagus. Di lingkungan rumah ya, Nak ya? Di lingkungan rumah ada apa saja, Nak? Menghormati orang tua. Bagus, menghormati orang tua. Kemudian Membantu orang tua. ya, membantu orang tua, menghormati orang tua. Bagus. Ada lagi? Yang tidak menjahili adik. Oke ya, tidak menjahili adik, sama adik harus sayang ya. Bagus. Kemudian di lingkungan sekolah ya, contoh sikap yang menunjukkan penerapan makna proklamasi di lingkungan sekolah apa saja ya? Ayo silakan. Menghormati guru. Bagus, menghormati guru. Terus apa lagi? Ada yang lain? Dalam membantu teman yang kesulitan. Membantu teman yang kesulitan. Bagus, hebat ya. Lanjutkan, ada lagi tidak? Tidak membeda-bedakan saja. Ya, tidak membeda-bedakan teman. Hebat anak-anak ibu ya. Sekarang lingkungan masyarakat. Sira kalian amati lagi di lingkungan masyarakat. Apa ya contoh penerapan makna proklamasi di lingkungan masyarakat? Bergotong royong. Oke, bagus, bergotong royong. Najwa, ada lagi yang lain? Saling menolong. Saling menolong, hebat. Ada lagi, Nak? Ya, itu tadi adalah contoh ya dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan rumah ya. Ibu harapkan kalian menerapkan sikap yang kalian sebutkan tadi. Oke, siap? Nah, hari ini kita akan lanjutkan mengenai tumbuhan. Ibu akan share lagi ya, kalian akan amati. Nah, tumbuhan apa saja yang kalian dapat temukan di lingkungan rumah? Ayo, di lingkungan rumahnya ada tumbuhan apa saja ya? Bunga Ya, bagus, bunga mawar, cabe, lengkeng, mangga, hebat, banyak ya macam-macam tumbuhan ya. Ya, ini bagus, hebat. Nah, tumbuhan itu ada banyak sekali anak ya jenisnya. Ada lebih dari 300.000 spesies tumbuhan ya. Bisa kita temukan di lingkungan kita. Ada rumput, pohon, bunga, semak-semak ya. Kemudian tumbuhan juga bisa menghasilkan makanannya sendiri. Atau biasa kita sebut dengan fotosintesis. Nah, tumbuhan juga menghasilkan sebagian besar oksigen dan berperan penting dalam rantai makanan. Nah, selanjutnya ternyata ya nak ya, tumbuhan itu banyak sekali
ciri-cirinya ya. Mungkin banyak dari kita yang menganggap tumbuhan itu tidak bergerak, membosankan. Padahal ya nak ya, tumbuhan itu mempunyai ciri khusus ya. Jika kita perhatikan ya, mereka punya ciri-ciri khusus yang bisa kita amati ya. Kita amati tumbuhan yang pertama ya. Nah, pernah tidak melihat tumbuhan yang ada di gambar? Pernah ya. Bagus. Yang pertama ada gambar apa, Nak? Enceng gondok. Bagus, enceng gondok. Bagaimana ciri-ciri enceng gondok ya? Hidup di perairan. Oh, bagus, hidup di perairan. Kemudian? Oh, akarnya panjang, bagus. Akarnya yang lebat berguna untuk keseimbangan ya, agar tidak terbalik ketika tertiup angin ya. Kemudian batangnya bagaimana itu, Nak? Batangnya yang menggembung. Oh, menggembung. Gunanya untuk membantu enceng gondok agar bisa mengapung di air. Hebat, bagus. Kita amati lagi ya yang kedua. Gambar yang kedua, ada gambar apa ya, Nak ya? Putri malu. Bagaimana ciri-cirinya putri malu? Bagus, daunnya menutup ketika disentuh. Ya, kemudian batangnya bagaimana? Berduri. Hebat ya, untuk melindungi diri dari musuhnya. Kita lanjutkan gambar yang selanjutnya. Kaktus. Iya, bagaimana ciri-ciri kaktus, Nak? Berduri. Bagus ya. Berduri berguna untuk mengurangi penguapan. Iya. Lilin berguna untuk menyimpan cadangan air. Ya, hebat ya. Hebat akarnya yang panjang untuk menyimpan cadangan air. Kita lanjutkan ke tumbuhan yang selanjutnya. Ada gambar apa ya? Semar. Kantong semar. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan kantong semar? Mempunyai cairan berbau khas yang menarik perhatian serangga. Oke, bagus. Mempunyai cairan yang berguna berbau khas ya, gunanya untuk menarik perhatian serangga. Oke, hebat anak-anak ibu. Kita lanjutkan satu lagi yang ingin ibu sampaikan ya. Di sini ada tugas kalian ya. Kalian temukan beberapa tumbuhan dan identifikasi ciri-ciri tumbuhan tersebut ya, seperti yang kita lakukan tadi adalah membuat laporan hasil pengamatan ya. Laporan hasil pengamatan tumbuhan ya, kalian kirim nanti ke WA group. Oke, paham tugasnya, Nak? Insya Allah paham. Nanti ibu akan mengirimkan link penilaian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Silahkan nanti kalian isi setelah mengerjakan seluruh tugasnya ya. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Proklamasi. Oke, bagus, hebat, proklamasi. Kemudian apa lagi ya? Makna tentang tumbuhan. Makna proklamasi. Oke, bagus, hebat. Makna proklamasi tadi ada makna proklamasi ada sebagai puncak perjuangan ya. Kemudian ada menjadi negara baru. Kemudian maknanya ada lagi menaikkan martabat bangsa. Ya, bagus, menaikkan martabat bangsa. Terus belajar apa lagi ya tadi ya? Yang tentang teks. Menggali informasi menggunakan kata tanya ya. Ada kata tanya apa saja tadi? Coba sebutkan. Siapa, mengapa, bagaimana, di mana, apa, Oke, bagus, hebat. Siapa, mengapa, bagaimana, di mana, apa, kapan. Ada 6 ya. Senang tidak, Nak, belajar pada pagi hari ini? Senang, Bu.
Tenang ya, alhamdulillah ya pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, anak-anak kalian nanti bisa belajar lagi ya, bisa mencari dari berbagai sumber. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Saya Bu, Oke, bagus, silakan. berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Anak-anak, Ibu akhiri ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin Terima kasih sudah menyaksikan video praktik pembelajaran.